Teror sahabat dari alam lain. Persahabatan yang tak terpisahkan. Arini dan Dira adalah dua gadis kecil yang tumbuh di sebuah kota di kaki bukit. Mereka selalu bersama, entah bermain di sawah, duduk di tepi sungai, atau sekadar bercanda di beranda rumah nenek Arini. Persahabatan mereka begitu erat, sampai para tetangga sering berkata, "Kalau kau melihat Arini, pasti Dira tak jauh di belakangnya." Mereka punya janji untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Apapun yang terjadi, janji itu begitu kuat, sampai menjadi bagian dari hidup mereka sehari-hari. Namun, takdir berkata lain. Suatu sore yang mendung, sepulang dari sekolah, Dira terlibat dalam kecelakaan tragis. Mobil yang ditumpanginya tergelincir di jalan berkelok. Arini yang ikut di mobil itu selamat, tapi Dira tidak. Suara tawa terakhir, tatapan terakhir, dan genggaman tangan sahabatnya di detik itu menjadi bayangan yang menghantui Arini sepanjang hidup. Kepulangan yang membuka luka lama bertahan-tahan berlalu. Arini tumbuh menjadi wanita dewasa dan bekerja di kota besar. Namun, pada suatu liburan, ia kembali ke rumah peninggalan neneknya. Rumah tua itu penuh kenangan. Tiang kayu besar menopang atap. Dinding-dinding berderit tiap kali angin malam berhembus. Dan lorong panjang yang gelap menjadi jalan penghubung antar kamar. Pada malam pertama, Arini merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat mencoba tidur, ia mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya. 3 kali, tidak keras, namun jelas. Dengan ragu, ia membuka pintu. Lorong gelap terbentang, sepi, dingin. Tidak ada siapapun, namun bau bunga melati tiba-tiba menyeruak. Melati adalah bunga favorit Dira. Bunga yang selalu dipakai di rambutnya saat masih hidup. Jantung Arini berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Pesan dari dunia lain. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh terus terjadi. Suatu pagi, Arini mendapati sebuah kertas kecil di meja rias. Tulisannya membuat tubuhnya membeku. "Maaf, aku tak bisa pergi." Tulisan tangan itu identik dengan milik Dira. Bentuk huruf, goresan, tinti semuanya sama. Arini terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bagaimana mungkin sahabatnya yang sudah lama meninggal bisa meninggalkan pesan? Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Arini berdiri di lorong gelap rumahnya. Di ujung lorong, Dira berdiri dengan wajah pucat dan mata penuh air mata. Suaranya lirih. "Kenapa kau lupa padaku, Rin?" Arini terbangun dengan tubuh gemetar. Tangannya dingin. Keringat dingin membasahi wajah. Ia sadar, mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Teror yang menguasai rumah hari demi hari. Gangguan semakin kuat. Pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Meski sudah dikunci, suara langkah kaki berderap naik turun tangga. Meski Arini sendirian di rumah. Bahkan suatu malam, cermin kamar mandi retak tanpa sebab, meninggalkan bentuk retakan seperti wajah seseorang. Malam-malam berikutnya, suara tawa kecil terdengar di sudut ruang tamu. Itu tawa Dira. Tawa yang dulu selalu menenangkan, kini terdengar seperti ejekan yang menyeramkan. Puncaknya, suatu malam pintu depan diketuk sangat keras. Suaranya menggelegar, seakan ada seseorang yang memukul-mukul dengan amarah. Saat Arini memberanikan diri untuk membuka, ia melihat bekas tangan hitam di pintu kayu. Bekas itu membentuk huruf samar, mirip inisial D rahasia, sahabat yang tersembunyi. Rasa takut bercampur penasaran membuat Arini menyelidiki masa lalu Dira. Dari catatan lama, ia menemukan fakta mengejutkan. Dira pernah bergabung dengan sebuah kelompok yang melakukan ritual gaib. Ritual itu konon bisa menghubungkan manusia dengan arwah. Dalam salah satu ritual, Dira diduga tanpa sengaja membuka jalan bagi sebuah entitas gaib. Entitas itu menempel padanya, mengikat jiwanya. Itulah sebabnya, ketika Dira meninggal, arwahnya tidak bisa benar-benar pergi. Entitas itu menahannya dan kini ikut meneror Arini. Malam
bulan baru. Di malam bulan baru, Arini tidak tahan lagi. Ia memanggil seorang pemuka agama dan seorang dukun tua yang dikenal mampu menangani hal gaib. Mereka datang membawa dupa, kitab doa, dan sesajen sederhana. Ritual dimulai tengah malam. Doa-doa dilantunkan. Asap dupa memenuhi ruangan. Benda-benda peninggalan Dira diletakkan di lantai. Pita rambut, buku harian, dan kalung kecil yang dulu sering dipakainya. Tiba-tiba, rumah bergetar. Pintu terbanting keras. Jendela terbuka. Angin dingin menusuk masuk. Suara tangisan terdengar di setiap sudut ruangan. Dan di tengah ritual itu, sosok Dira muncul. Wajahnya pucat, rambut terurai, tubuhnya bergetar. Ia menatap Arini dengan tatapan penuh luka. Dengan suara serak, ia berbisik, "Maafkan aku, jangan tinggalkan aku." Arini menangis. Ia tahu, ini benar-benar sahabatnya. Bukan sekadar bayangan, tapi arwah yang terjebak. Pelepasan yang penuh air mata. Dengan berani, Arini maju, air matanya mengalir deras. Ia berkata dengan suara lantang, "Aku tidak pernah melupakanmu, Dir. Kau selalu ada di hatiku, tapi kau harus pergi. Jangan biarkan dirimu terikat oleh kegelapan. Aku lepaskan kau. Pergilah dengan damai." Doa-doa terus dilantunkan. Asap dupa semakin pekat. Suara pintu yang berderak perlahan mereda. Bau melati yang menusuk hidung tiba-tiba hilang. Sosok Dira menatap Arini untuk terakhir kalinya. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski penuh air mata. Lalu perlahan, tubuhnya menghilang, larut bersama hembusan angin malam, damai yang kembali. Sejak malam itu, rumah menjadi tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada lagi ketukan pintu, tidak ada lagi tawa yang menyeramkan. Arini bisa tidur nyenyak. Ia bisa berjalan melewati lorong rumah tanpa merasa diawasi. Sesekali, ia masih merasakan kehadiran Dira sekadar bayangan di cermin atau hembusan angin di telinga. Namun kini, itu terasa seperti kenangan indah, bukan teror. Arini tahu, sahabatnya akhirnya bebas. Janji mereka tetap hidup bukan dalam bentuk ketakutan, tetapi dalam kenangan yang tak akan pernah hilang.